Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Darto. Pada video kali ini kita akan belajar tentang hukum Archimedes. Kapal laut adalah salah satu penerapan dari hukum Archimedes. Tentunya dengan melihat kapal sebesar ini, kalian jadi bertanya-tanya, mengapa kapal sebesar ini tidak tenggelam? Nah, untuk mengetahui jawabannya, jangan kemana-mana, ikuti terus penjelasannya. Jadi menurut Archimedes, bahwa benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair akan mendapat gaya ke atas, dimana besarnya itu sama dengan berat zat cair yang didesak. Kita gambarkan begini, saya memiliki kubus, misalkan volumenya misalkan 4 cm kubik, kemudian saya punya wadah ini penuh dengan air, sehingga kalau kubus ini saya masukkan ke sini, misalkan gini ya, saya celupkan, yang kecelup hanya separuh, maka tentunya ada air yang tumpah, ke sini. Kira-kira volumenya air yang tumpah seberapa? Ya, tentunya sama dengan ya, volume air ini, volumenya sama dengan kubus yang tercelup. Yang tercelup berarti berapa di sini? Kita bisa tuliskan ya, yang tercelup berarti volume kubus, volume benda ya, benda atau kubus ya, yang tercelup paruh dari 4 setengah bagian kan, setengahnya 4 itu adalah 2 cm kubik, maka otomatis air yang tumpah ini volumenya, kita tuliskan volume air yang didesak atau tumpah ya, air yang didesak tentunya sama, yaitu 2 cm kubik. Nah, seperti itu. Kubus ini akan mendapat gaya ke atas, yang mana gaya ke atas dilambangkan dengan gaya itu F, atas ya kita tulis aja A. Besarnya gaya ke atas ini sama dengan berat zat cair yang didesak. Gaya ke atas tidak sama dengan volumenya, tapi beratnya, jadi V-nya ya, berat itu V yang beratnya air ini. Jadi gaya ke atasnya itu, gaya itu kan satuannya Newton, sama nanti V juga satuannya Newton. Jadi misalkan di sini ternyata timbang beratnya ya V-nya misalkan 20 Newton begitu, maka gaya ke atasnya besarnya juga 20 Newton. Semakin banyak air yang tumpah, berarti gaya ke atasnya juga semakin besar. Sekarang kita kembali ke kapal tadi. Kita lihat kapal itu segede ini. Tentunya kapal ini mendesak air yang cukup banyak. Misalkan yang jadi bagian bodinya kapal ini yang tercelup misalkan sekian nih ya, sekian, maka air yang didesak juga sebanyak ini ya. Sebanyak ini. Ini mungkin bisa kita hitung secara kasar ya. Misalkan ini kapalnya misalkan itu panjangnya 50 saja, kemudian lebarnya kita buat 10 meternya, kemudian tingginya yang tercelup ya, yang tercelup air 5 meter, maka ini saja kita bisa menghitung berapa volume yang tercelup. Bisa kita hitung, berarti volume kan panjang kali lebar kali tinggi, 50 kali 10 kali 5, 5 kali 5 25 kali 5, berarti 25, nolnya berapa, 2 kan ya, 2500 meter kubik ya, air yang didesak. Ini volumenya. Volume air yang didesak ini sama dengan volume bagian kapal yang tercelup. Berarti gaya ke atasnya mendorong nih ya, memberi gaya ke atas ya. Nah, berarti gaya ke atasnya tentunya kan sama dengan beratnya air ini. Nah, kalau volumenya sekian, beratnya berarti berapa? Kita bisa menghitung volume sekian, kita hitung beratnya. V ya, V itu apa rumusnya? M kali G. M-nya berapa? Nah, volumenya sekian, M-nya berapa? Nah, kita harus tahu berapa massa jenisnya air laut. Kira-kira aja massa jenisnya air laut itu kan rho. Kalau air biasa itu 1000. Kalau air laut mesti lebih dari 1000 karena lebih konsentrasinya lebih pekat karena ada garamnya. Kita anggap saja, kita tulis saja 1000 aja begitu. 1000 kg per meter kubik rho-nya. Maka M-nya kita bisa menghitung, kalau rho sama dengan M per V, berarti M sama dengan rho kali V kan ya. Ini ya sudah hafal ini ya. Berarti M itu rho kali V. M-nya diganti rho kali V, ini kali G kan begitu. Kita bisa menghitung rho-nya saja 1000 kali 2500 kali 10 kan 25, nolnya berapa, 1 2 3 4 5 ton. Jadi FA nya gaya ke atasnya yang mendorong kapal naik ke atas sehingga tidak tenggelam itu besarnya sama dengan ini. Besar kan ya, tentunya ini yang menyebabkan mengapa kapal tidak tenggelam, karena mendapat dorongan sebesar itu. Lalu kita tuliskan dalam rumus kalimatnya Archimedes tadi, bahwa gaya ke atas sama dengan berat zat cair yang dipindah.
Ini bisa kita tulis dalam bentuk lambang. Gaya ke atas itu FA sama dengan berat itu V, karena V itu kan M kali G, maka V nya saya ganti dengan M kali G. Nah kemudian M itu kan rho kali V, maka M nya saya ganti dengan rho kali V, G nya saya pindah ke sini. Volume ya cair yang dipindah itu kan sama dengan volume benda yang tercelup. Ini volume VC ini ya, volume ya cair yang dipindahkan saya ganti dengan volume benda yang tercelup, sama, maka persamaan atau rumus hukum Archimedes atau gaya Archimedes. Nah keterangannya FA sudah ya, gaya Archimedes atau gaya ke atas, satuannya Newton. V tercelup, jadi V tercelup itu volume benda yang tercelup. Kemudian ada rho C itu massa jenisnya ya cair ya, yang nanti ada juga rho B itu massa jenis bendanya. Kalau yang dipakai di rumus ini jangan keliru, ini adalah massa jenis ya cairnya, sedangkan ini volume benda yang tercelup. Ini V itu volume benda yang celup, V itu gravitasi. Oke, sekarang dengan adanya gaya ke atas tadi atau gaya apung menyebabkan benda yang kita celupkan ke dalam air atau apapun yang terasa lebih ringan. Misalkan benda di udara kita timbang bawah ya, berarti beratnya kita hitung, kita beri lambang beratnya berat V udara U gitu ya, kita kasih lambang U, jadinya berat di udara kita kasih lambang WU begini. Kemudian benda ini kalau kita timbang di dalam air, tadi dikatakan bahwa benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya akan mendapat gaya ke atas, maka benda ini akan mendapat gaya ke atas FA. Tetap punya berat ke bawah, ini punya berat, tapi beratnya kita anggap sebagai berat di dalam air atau kita tulis WA gitu. Ini berat semu ya. Oleh karena di dalam air benda ini mendapat dorongan ke atas, maka WA nya jadi lebih kecil tentunya daripada WU ya kan. Makanya kalau di dalam air itu kita kalau mengangkat benda, batu atau mungkin ngangkat temanmu yang tenggelam, itu terasa lebih ringan. Kenapa? Karena ada yang bantu. Siapa? Yaitu gaya Archimedes. Nah berapa besarnya dia membantu? Nah sekarang kita bisa kita ambil contoh ya, misalkan WU nya berat kita ketika di udara kita timbang misalkan 50 Newton misalkan setelah kita timbang di dalam air beratnya misalkan WA ya, berarti misalkan 30 Newton, maka FA nya bantu mengangkat sebesar 20 Newton. Nah bisa juga kita pakai rumus ini, FA nya adalah WU nya 50 kurangi WA nya 30, ini adalah 20 Newton. Nah ini kita anggap sebagai rumus yang kedua ya, jadi nanti kita bisa menggunakan rumus yang ini apa yang atas tadi ya, apa yang atas tadi ini ya, kita anggap ini yang pertama ini ya, ini yang pertama kita anggap, ini kita anggap yang kedua. Jadi nanti menggunakan yang mana rumusnya ya kita tergantung soalnya seperti apa bentuknya kan. Ada tiga keadaan benda. Yang pertama adalah ini ya, benda mengapung atau terapung. Yang kedua adalah benda melayang. Yang ketiga adalah benda tenggelam. Posisinya seperti ini. Ketika benda terapung masih ada bagian benda yang muncul di permukaan seperti ini, masih muncul di permukaan. Jangan kalau melayang tidak ada yang muncul di permukaan maupun tidak menyentuh bagian dasar, ini yang melayang. Jangan kalau tenggelam bagian benda menyentuh dasar. Tuh, untuk perhitungannya kamu nanti bisa menggunakan rumus bahwa kalau benda mengapung itu pada keadaan setimbang, gaya ke atasnya dengan berat benda itu sama besar, sehingga nanti bisa kita tuliskan ketika benda mengapung begini, nanti kita bisa menggunakan persamaan bahwa FA itu sama dengan V. Nah kita tahu bahwa FA gaya ke atas itu besarnya adalah rho ya cair kali gravitasi kali volume benda yang tercelup, sehingga sama dengan V itu adalah massa benda kali gravitasi ya. Jadi rumusnya nanti bisa juga pakai rumus yang ini seperti ini, untuk berlaku untuk benda yang terapung maupun yang melayang. Tapi yang untuk yang ini benda tenggelam ini tidak pakai rumus ini. Kalau yang tenggelam itu tidak FA sama dengan V, tapi kita bisa melihat di sini ini kan W ke bawah. Jadi FA nya tidak sama dengan W, tapi yang sama dengan W adalah FA ditambah N sama dengan V kalau yang tenggelam. Selain kapal laut,
Jembatan ponton juga menggunakan prinsip hukum Archimedes. Jembatan ponton dapat mengapung di atas permukaan air. Di bagian bawah menggunakan drum-drum kosong. Oleh karena drum-drum ini mengapung sehingga mampu menahan berat dari jembatan. Kemudian kapal selam. Kapal selam menggunakan tangki air yang dikontrol oleh kompresor sehingga untuk naik ke atas permukaan dengan sistem kompresor mampu membuat tangki mengeluarkan lebih banyak air sehingga kapal selam akan menjadi lebih ringan. Sedangkan untuk bawah tentunya harus lebih banyak air yang dimasukkan dalam tangki sehingga kapal selam akan menjadi lebih berat dan mampu untuk menyelam ke bawah. Galangan kapal juga menggunakan prinsip Archimedes, di mana galangan kapal ini digunakan untuk memperbaiki bagian bawah kapal sehingga dengan menggunakan galangan kapal ini setelah air pada galangan kapal disedot keluar maka kapal mampu terangkat sehingga dengan mudah bisa memperbaiki bagian bawah kapal. Untuk soal nomor 1 kita tuliskan dulu diketahui diket begitu. Sebuah batu diukur beratnya di udara 50 Newton. Berat di udara 50 Newton. Berarti kita bisa nuliskan berat itu W udara, WU berarti ya. WU sama dengan 50 Newton. Sedangkan ketika diukur dalam air beratnya 40 Newton. Kita tuliskan berat WA 40 Newton. Per yang ditanyakan gaya ke atas yang dialami batu. Berarti ditanya FA. Jawab FA. Kita gunakan rumusnya FA sama dengan W di udara dikurangi dengan W di dalam air. K 50 dikurangi dengan 40 sama dengan 10 Newton. Nomor 2 sekarang. Sepotong marmer yang volumenya 20 cm3. Tuliskan diketahui volume V sama dengan 20 cm3. Dicelupkan seluruhnya ke dalam minyak tanah yang massa jenisnya 0,8 gram per cm3. Jadi ini dicelupkan zat cairnya berupa minyak tanah, di mana massa jenisnya minyak adalah 0,8 gram per cm3. Berapakah gaya ke atas yang dialami marmer? FA. Ditanyakannya adalah FA nya berapa. Kita jawab rumusnya FA sama dengan rho ya cair, zat cairnya minyak berarti rho M gitu, rho G kali V. Rho nya kita lihat G itu G satuannya dalam Newton per kilogram, berarti ini harus dirubah jadi satuan meter kubik. Caranya dengan membagi 1 juta, jadi 20 per 1 juta meter kubik. Sedangkan yang ini dirubah jadi kilogram per meter kubik dengan cara kalikan 1000, jadinya 0,8 kali 1800. Baru kita masukkan massa jenis minyak 800 kali gravitasi 10 kali volumenya 20 per 1 juta. Hasilnya adalah nolnya 4 ya, dicoret semua, 4 coret semua. 8 kali 2 16 dibagi 100 sama dengan 0,16. Satuannya adalah Newton. Soal nomor 3. Sebuah balok volumenya 80 cm3. Berarti volume balok sama dengan 80 cm3. Mengapung di atas air yang massa jenis air rho air sama dengan 1000 kg per meter kubik. Ternyata bagian yang muncul di atas permukaan hanya 3/4 bagian. Berarti volume yang muncul 3/4 bagian. 3/4 bagian. Artinya 3/4 dari volume keseluruhan. Berarti sama dengan 3/4 dari 80 cm3 adalah 8 bagi 4 itu 2 kali 3 6, berarti 60 cm3. Berarti yang volume yang tercelup yang muncul 60, volumenya padahal 80, maka yang tercelup itu 80 kurangi 60, jadi yang tercelup 20 cm3, jadinya 20 per 1 juta meter kubik. Ini sudah ya 3/4 bagiannya. Pertanyaannya berapa massa jenis balok? Berarti yang ditanyakan adalah massa jenis, berarti rho nya balok rubin berapa. Kita jawab. Ini kasusnya balok terapung. Jadi kalau kita gambar di sini nggak apa ya, kita gambar di sini. Ini airnya, baloknya terapung begini. Nah, untuk kasus ini ada berat W
ada gaya ke atas FA. Nah, ini dalam keadaan setimbang sehingga kita bisa menuliskan FA sama dengan V. FA itu gaya ke atas dan berat ke bawahnya sama besar, sehingga FA itu rumusnya adalah rho ya cairnya adalah air, itu rho G kali V. V nya V yang tercelup ya, rumusnya kan begitu, volume tercelup, sama dengan V itu beratnya balok. Beratnya balok ada V itu M kali G, atau bisa kita tuliskan bahwa rho, atau kita bisa tuliskan, kita tulis lagi rho A kali G kali V tercelup sama dengan M itu rho kali V kalikan G. Rho siapa? Karena beratnya benda ya berarti rho nya rho balok, volumenya volume balok secara keseluruhan ya, volume balok keseluruhan. Sehingga kita bisa mencoret G nya, kita coret, tinggallah rho A diketahui. Kalau massa jenisnya 8000 berarti rho benda sama dengan 8000 kg per meter kubik. Mempunyai ukuran panjang 2 meter, lebar 1 meter, tingginya 0,8 meter. Berarti kalau dihitung volumenya, panjang kali lebar kali tinggi, 2 kali 1 kali 0,8 sama dengan 1,6 meter kubik. Balok dicelupkan ke dalam air menggunakan seutas tali. Jadi kalau digambar dengan digantung pada tali. Kemudian berapa berat balok di udara ya, ditanyakan berat balok di udara, berarti V, berat itu V di udara berapa. Pertanyaan kedua, berapa gaya ke atas yang dialami balok, berarti FA nya juga berapa. Kita jawab V di udara itu juga sama dengan V ya, berat benda. Rumusnya V itu kan M kali G, M nya tidak ada, yang ada di sini adalah rho sama V. M itu kan rho benda kali V benda, kalikan G. 8000 kali 1,6 kali 10, hasilnya adalah 128,000 ya, Newton. Kemudian yang mencari FA sama dengan rho ya cair, gravitasi, dan volume benda tercelup. Rho ya cair itu karena air 1000 kali 10 kali volume yang tercelup. Nah, semuanya tercelup sehingga volume tercelupnya adalah ini 1,6, hasilnya berarti 16.000 Newton. Nah, ini ya. Nomor 5 sekarang, diketahui sebanyak 10 cm3 es. Berarti ya, karena ada satuan cm kubik, berarti ini adalah volumenya es sama dengan 10 cm3. Massa jenisnya 0,9, berarti rho nya S sama dengan 0,9 gram per cm kubik. Mengapung di atas air, jadi kalau digambar esnya mengapung di sini. Berapa cm kubik bagian es yang menonjol? Jadi yang ditanyakan bagian es yang menonjol ini, ditanyakan berapa sentimeter, berarti volume ya, volume yang muncul itu berapa. Dalam keadaan seperti ini, es tentunya dalam keadaan setimbang, maka kita bisa menyatakan bahwa gaya ke atas FA dan beratnya V itu sama, sehingga kita bisa menuliskan bahwa FA itu sama dengan V, rho ya cair kali gravitasi kali volume benda tercelup, sama dengan V itu kan massa kali
gravitasi. Nah, kita bisa ubah juga masanya S, bisa kita hitung karena di sini kan ada volume dan ada massa jenis, maka kita bisa menghitung massa S, tapi ini masih cm kubik, harus dirubah ke meter kubik, jadinya 10/1 juta ya, per 1 juta meter kubik. Kan pula yang ini dirubah ke satuan SI dikalikan 1000 sehingga jadinya 900 kg per meter kubik. Masukkan sini rho C nya itu, ini kita ulang aja, rho C massa jenisnya cair kali gravitasi kali volume benda yang tercelup. Nah, tercelup ya sama dengan M itu rho S ya, kalikan volumenya S, seluruhnya kalikan gravitasi. Gravitasinya dicoret karena ada ya, rho ya cair 1000 kalikan volume benda yang tercelup. Kita cari berarti volume yang tercelup sama dengan rho nya S itu 900, volumenya S itu 10/1 juta. Nolnya ini 3 coret, ini 3 dicoret nah sana, sehingga 1000 volume yang tercelup itu sama dengan 9/1000, kan tadi dicoret 3 ya nolnya. Kita bisa menambahkan per 1 kalau kamu lupa, enggak, kalau seperti ini tinggal mengalihkan silang. 1 juta V tercelup sama dengan 9, sehingga V tercelupnya adalah 9/1 juta, satuannya meter kubik, kita diperoleh 9 cm kubik. Itu volume yang tercelup, maka volume yang muncul adalah 10 dikurangi 9, 1 cm kubik. Ini adalah bagian S yang muncul di atas permukaan